Piala AFF yang sampai detik ini belum masuk ke kalender FIFA, lantas membuat banyak klub-klub dari luar negeri enggan melepas para pemainnya. Salah satunya ya dari Liga Australia yang sempat menolak untuk melepas salah satu striker timnas Indonesia, Rafael Struijk. Namun setelah melakukan nego panjang yang dilakukan oleh Pak Sumarji, Struijk akhirnya diizinkan dan akan segera bergabung dengan skuad timnas Indonesia di Myanmar. Selain Rafael Struijk, Ivan Jenner dan Justin Hubner kemungkinan akan menyusul tapi nggak saat laga versus Myanmar. Dan kemungkinan akan gabung dengan skuad Garuda jika mereka lolos ke babak semifinal. Sementara itu, melihat situasi yang ada saat ini jelas membuat tim-tim ASEAN mulai waspada. Meski Indonesia mengkonfirmasi akan pakai skuad U22, namun dengan bergabungnya sejumlah pemain abroad seperti di atas sama saja seperti melawan tim senior. Sehingga Raja ASEAN Thailand sekali lagi peringatkan untuk waspada dengan kejutan timnas Indonesia. Kurang dari 1 minggu lagi, Piala AFF 2024 akan segera dimainkan. Persiapan demi persiapan makin intens ditingkatkan, termasuk mematangkan konsep bermain yang diinginkan. Dan kemarin, Timnas Indonesia baru saja kelar melakoni uji coba tertutup melawan Bali United di Stadion Iwayan Dipta, Gianyar, Bali. Di mana secara hasil, tim Garuda yang didominasi pemain U22 mampu menang 2-1 atas Bali United yang menurunkan sebagian besar pemain pelapis. Dan 2 gol yang tercipta dicetak oleh Arkan Kaka melalui penalti serta 1 gol dari Marcelino Ferdinand. Sebuah hasil yang cukup positif mengingat permainan timnas dalam match tersebut juga terbilang sangat baik. Sentuhan kaki 1-2 sangat epik serta kemampuan individu para pemain juga terbilang sangat oke. Dan hal yang wajar kalau Coach Shin cukup percaya diri untuk menatap Piala AFF kali ini meskipun memakai para pemain muda. Sementara itu, setelah melihat TC yang cukup singkat di markas Bali United dari 28 November hingga 4 Desember, Timnas Indonesia Rahan Sinteyong kini sedang melakukan penerbangan ke Myanmar untuk menjalani laga perdana babak penyisihan grup B Piala AFF 2024, di mana laga versus Myanmar sendiri akan berlangsung pada tanggal 9 Desember 2024. Dan kabar bahagia menghampiri pasukan Garuda, di mana salah satu striker andalan mereka, yakni El Klemer, akhirnya mendapatkan izin dari klub setelah melakukan negosiasi yang cukup panjang oleh Pak Sumarji. Bahkan, Pak Sumarji mengatakan kalau Rafael Struijk ini akan bergabung dengan skuad timnas Indonesia 1 hari sebelum match melawan Myanmar atau tanggal 8 Desember 2024. Dari skuad yang ada kan diisi mayoritas anak-anak kita, usia 22 tahun ke bawah. Di situ kan kita diskusi apa yang membuat tim nanti dari tanggal 9 sampai selesai. Salah satu opsinya adalah mengupayakan dan mengkomunikasikan dengan klubnya, terutama lini depan dan lini serang. Kemarin langsung saya lapor ke Ketum dan Ketum berkoordinasi dengan klub. Alhamdulillah tadi siang dari klubnya Rafael memberikan izin agar Rafael bisa bergabung tanggal 8, kata Sumarji dilansir bolasport.com. Hadirnya Struijk tentu jadi angin segar untuk posisi striker timnas saat ini. Apalagi saat ini banyak pemain muda yang merapat ke skuad Garuda karena keterbatasan opsi pemain. ASEAN Cup yang digelar tidak dalam kalender FIFA Matchday membuat klub berhak tidak melepas pemainnya. Hal ini membuat dia harus membahas ini dengan staf kepelatihan timnas untuk mendapatkan opsi terbaik.
Justin dan Ivan Jenner masih diupayakan PSSI. Setelah memastikan Rafael Struijk bisa main di Piala AFF 2024, kini PSSI tentunya belum bisa diam dan tenang, karena mereka harus melobi klub dari Ivan Jenner dan juga Justin Hubner untuk bisa melepas pemainnya untuk membela timnas Indonesia. Dan seperti yang sudah diberitakan sebelumnya, kalau Justin Hubner dan Ivan Jenner diragukan untuk tampil di ASEAN Cup pada tahun ini. Hal ini karena ASEAN Cup 2024 bukan bagian dari agenda FIFA, sehingga klub tak memiliki kewajiban melepas pemainnya ke skuad Garuda. Apalagi saat ini Justin Hubner juga tengah sibuk bersama klubnya, Wolverhampton Wanderers U21. Begitu juga dengan Ivan Jenner yang masih sibuk membela Jong FC Utrecht. Sumarji mengatakan bahwa sampai saat ini PSSI belum mendapat kabar baik dari dua tim yang diperkuat Justin Hubner dan Ivan Jenner ini. Namun, pria yang juga menjabat sebagai manajer timnas Indonesia itu mengaku bahwa pihaknya telah kembali bersurat kepada klub. Ini dilakukan karena PSSI masih berusaha agar kedua pemain ini bisa membela tim merah putih di kompetisi antar tim Asia Tenggara tersebut. Kalau yang pertama ini Justin, sampai dengan semalam kami dari PSSI berkirim surat kembali ke klubnya untuk supaya ada ruang dan kami sudah bersurat. Mudah-mudahan nanti ada jawaban bisa dan tidaknya, ungkap Pak Sumarji dikutip dari bolasport.com. Ini berlaku juga buat Ivan Jenner yang diharapkan bisa mengisi posisi tengah tim merah putih. Vietnam intip tipis-tipis kekuatan timnas Indonesia. Di sisi lain, melihat uji coba timnas versus Bali United kemarin, sepertinya Vietnam cukup dibuat kaget, terutama soal Marcelino, yang beneran akan tampil membela tim di Piala AFF. Ya, pasukan Nguyen sejatinya sempat dibuat lega atas berita dari media Inggris Oxford Mail, yang menyebutkan kalau Marcelino Ferdinand sedang mengalami cedera hamstring ringan. Jelas bagi Vietnam, Marcelino adalah ancaman utama jika dilihat dari komposisi skuad yang ada. Terlebih Marcheng sedang dalam mood yang baik usai tampil bagus di laga versus Arab Saudi beberapa waktu lalu. Dan ketika melihat Marcelino yang tiba-tiba datang, main dan cetak gol pula, sejatinya cukup membuat Vietnam khawatir. Karena bagaimanapun, seperti yang dikatakan pelatih mereka, Kim Sang-sik, kalau target Vietnam di Piala AFF selain ngalahin Indonesia adalah jadi juara. Grup B timnas Vietnam juga memiliki dua pelatih Korea Selatan, yaitu pelatih Shin Tae-yong dari timnas Indonesia dan pelatih Ha Hyuk-jun dari timnas Laos. Target kami adalah dua posisi teratas di grup untuk melaju ke semifinal, lalu menuju final dan meraih juara. Jika timnas Vietnam lolos ke final, kami akan menyanyikan lagu kebangsaan Vietnam dengan tekad yang tinggi. Jika kami meraih gelar juara, saya akan menari merayakannya. Kami akan berusaha sekuat tenaga dan Anda bisa mengharapkan timnas Vietnam untuk melakukannya, ucap Kim dikutip dari Soha. Thailand ini sama saja lawan tim senior Indonesia. Sementara itu, dengan bergabungnya sejumlah pemain-pemain seperti Rafael Struijk, Ivan Jenner, Justin Hubner hingga Marcelino Ferdinand, Pratama Arhan dan juga Asnawi membuat Thailand cukup meradang karena meski pakai skuad U22 tapi mereka rasa timnas senior. Karena pemain-pemain yang sudah disebutkan tadi merupakan pemain andalan Shin Tae-yong di timnas senior dan gak ada salahnya kalau Thailand ini tetap mewaspadai kekuatan timnas Indonesia. Sekaligus peringatkan tim-tim ASEAN untuk waspadai kejutan-kejutan dari anak asuh Shin Tae-yong di Piala AFF 2024 nanti. Ya, terlepas dari apapun untuk timnas U22 rasa senior, moga-moga aja dengan persiapan yang terbilang pepet, kalian bisa menampilkan permainan terbaik. Karena biar bagaimanapun, poin di AFF ini juga dihitung. Bahkan jika juara, kita dapat 18 poin loh, yang mana itu lumayan banget.
Tapi ya udahlah, itu pikirin nanti. Yang penting kerja keras aja di tiap pertandingan. Berikan yang terbaik di setiap pertandingan. Oke? Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.